salamannya dulu. Nanti kalau diajak ke rumah baru habis ibadah. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, pembacaan ini mengisahkan tentang Yesus pulang kampung, ya. Dan saya mengibaratkan seperti saat momen-momen seperti ini juga mungkin kita habis atau lagi ya habis dari kampung atau habis pulang dari kampung halaman, ya, menikmati kerinduan-kerinduan yang ada di kampung halaman. Puji Tuhan, saya udah menuju 3 bulan di Pangkal Pinang, dan salah satu yang saya lihat, ya, yang jadi ciri khas, ya, kalau orang pulang kampung pasti merindukan ciri khas itu lempah kuning, ya, itu memang enak. Lalu yang kedua itu ya kalau makanan. Lalu kedua ciri khasnya itu tentang orang-orang di sini itu kalau buat acara itu pasti ada pantun. Maka izinkan saya untuk membuka ibadah ini, khotbah saya dengan pantun juga, biar saya ini jadi orang Bangka lah. Ke pantai Rebo melihat buaya, airnya tenang di pagi hari. Tahun baru sudah tiba penuh bahagia, semoga berkat selalu menghampiri. Pacak lah. Nah, jemaat yang terkasih, ternyata bukan hanya kita yang pergi dan pulang kampung saja. Perikop pembacaan kita saat ini mengisahkan Yesus Kristus kembali ke tempat dia dibesarkan, yaitu Nazaret. Dan dari sanalah juga ia memulai kembali pelayanannya. Kalau kita lihat atau cari di Google, Nazaret dulu itu desa kecil. Jadi karena dulu sebagai desa kecil, otomatis orang-orang di sana itu mengenal pribadi lepas pribadi. Kalau saya ibaratkan, kayaknya Nazaret dulu itu seperti apa? Kampung Ambon lah. Orang-orang kan saling mengenal semua di situ. Lalu kalau dilihat, saya searching tadi malam, Nazaret sudah sangat besar. Dia sudah jadi ibu kota di sana. Jadi udah perkembangannya begitu pesat. Nah, kisah bacaan kita ini merupakan awal pelayanan dan pengajaran Yesus ke publik. Setelah di perikop sebelumnya, ia dicobai di padang gurun. Nah, inilah bentuk pelayanan pertama Yesus tampil di hadapan publik. Lalu dikatakan bahwa Yesus kembali ke tempat dia dibesarkan, masuk ruang ibadah, lalu berdiri dan membaca Alkitab. Ayatnya yang ke-16, ya, ia datang ke tempat ia dibesarkan dan menjadi awal pelayanannya mengajar di sinagoge atau ruang ibadah seperti begini, ruang pengajaran tradisi Yahudi. Lalu yang menarik di ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya. Jadi bayangkan Yesus saja menghidupi persekutuan, kebiasaan itu. Jadi dia membiasakan diri. Ya. Tadi malam saya iseng buka di TikTok, ada satu FYP-nya begini, dia bilang, kalau rohani seseorang hanya diukur dengan aktivitas gereja saja, Yudas itu setiap hari dengan Yesus. Nah, bisa dibayangkan kalau kehidupan rohani seseorang hanya diukur dengan aktivitas gereja saja, Yudas itu setiap hari dengan Yesus. Yang mau saya sampaikan adalah hati-hati dengan konten seperti ini. Ketika Yudas itu adalah contoh ketika ia punya kesempatan untuk bersama-sama dengan Yesus dan memilih untuk mengkhianatinya. Yudas saja yang dekat sama Yesus berkhianat, apalagi kita kalau kita menjauhi diri dari persekutuan. Jadi ayat 16 mau mengajarkan biasakan. Yesus saja membiasakan diri untuk datang dalam persekutuannya, datang dalam rumah ibadah. Kita tidak bisa mengukur, tidak ada satu orang pun yang bisa mengukur kualitas rohani seseorang. Tapi dengan kegiatan di gereja, melayani dalam pelayanan apapun itu juga menunjukkan bukti pelayanan dalam kualitas diri seseorang.
Lalu disampaikan setiap Sabat ia masuk ke sana dan berdiri sebagai tanda ya penghormatan terhadap firman Allah, sama seperti kita kalau kita membaca Alkitab P3 berdiri, kita juga pelayan firman mengajak untuk berdiri, itu sebagai tanda penghormatan terhadap firman Tuhan. Lalu ayat 17 dan ayatnya yang ke-19 ya, Yesus diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Kalau kita melihat, ini adalah nas pembacaan Alkitab dari Yesaya 61 ayat 1 dan 2 yang mengabarkan tentang Mesias. Ya, Yesus mengambil dan membacakan ini. Roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Pertama, ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kedua, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Jadi keseluruhan ayat ini membicarakan tentang pembebasan bagi orang-orang yang tertindas. Yang dalam ayat ini orang miskin, orang-orang tawanan, dan orang-orang buta. Ternyata dalam penyampaian kabar baik kepada orang-orang miskin, karena kita tahu pada masa itu orang-orang miskin itu ditindas, ya, bukan hanya dalam pemerintahan Romawi, tapi juga pemimpin-pemimpin agama. Ya. Lalu kedua, kepada orang-orang tawanan yang mengibaratkan pembebasan umat Israel. Jadi orang-orang tawanan berarti orang-orang yang tidak punya harapan akan masa depan. Lalu orang-orang buta yang tidak hanya buta secara fisik, tapi buta secara iman. Maka Yesus datang untuk memberikan penglihatannya, kebenaran itu terhadap orang-orang yang tertindas. Makanya ketiga orang-orang ini yang disebutkan adalah pokok pembebasan yang ingin Yesus lakukan, pokok pemberitaan. Maka ditutup dengan ayat 20, ayat 19 juga memberitakan tahun rahmat Tuhan. Lalu terakhir Yesus menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas lalu duduk. Ya, mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Jadi dalam suasana di sinagoge, ketika selesai membacakan gulungan kitab, maka kembali diberikan kepada petugasnya, lalu duduk dan mengajar. Ya. Kurang lebih seperti saat ini, memberikan khotbah, memberikan pengajaran-pengajaran. Jadi itu adalah tradisi yang dihidupi oleh Yesus. Lalu apa yang mau kita dapatkan? Pesan apa dari cuma 16 sampai 20? Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara membaca keseluruhan perikop ini, pada akhirnya itu Yesus ditolak di kampung sendiri, kampung halaman sendiri. Karena memberitakan Mesias ini, yang dalam pikiran orang-orang Yahudi, pikiran orang-orang di tempat itu, Mesias itu digambarkan secara politik. Mesias digambarkan sebagai raja yang akan datang, gagah perkasa yang akan membebaskan umat dari penindasan yang ada. Tapi apa yang disampaikan Yesus di ayat 17 dan ayat 19 adalah Mesias secara rohani, yang bukan saja membebaskan umat Yahudi, tapi keseluruhan. Jadi tidak terbatas pembebasan itu. Makanya disampaikan bahwa kehadiran Yesus sebagai Mesias muncul pertama kali di publik dalam pemberitaan ini dapat penolakan. Ya. Karena apa? Ingat Nazaret, kota kecil. Jadi orang-orang tahu, pribadi lepas pribadi, termasuk orang-orang tahu siapa Yesus ini. Dia hanyalah seorang anak tukang kayu. Jadi dia tidak pantas dia ngomong soal pembebasan Mesias dan lain sebagainya. Karena orang-orang tahu di ayat 22, bukankah ia adalah anak dari Yusuf, tukang kayu. Ya, itu kalau kita membaca keseluruhan perikop pembacaan kita. Dan inilah adalah awal
bentuk pelayanan Yesus pertama kali setelah ia dicobai. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita mau pesan firman Tuhan, terutama kalau baca temanya itu menghidupi kerahiman Allah. Ya. Kembalinya Yesus ke kota ia dibesarkan menjadi sebuah pesan bagi kita juga untuk kembali ke tempat asal. Ya. Kalau ada pepatah itu negara bilang, jangan tanyakan apa yang negara sudah beri kepadamu, tapi tanyakan kembali apa yang sudah engkau berikan kepada negaramu. Nah, waktu saya baca itu, akhirnya saya bertanya juga, bukan seberapa lama kita pergi ketika kita merantau dan lain sebagainya, tapi sudah seberapa besar ya kita dapat menjadi berkat bagi persekutuan di tempat kita bertumbuh, di tengah-tengah persekutuan saat ini. Pertanyaan reflektif bagi Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Jadi bukan berbicara soal waktu, tapi berbicara soal kualitas dalam membangun jemaat, membangun persekutuan yang ada. Lalu ingat, Yesus hadir sebagai juru selamat yang secara rohani, bukan politik. Yesus hadir untuk membebaskan seluruh umat, Bapak Ibu saudara dan saya, dari penindasan dosa. Kehadiran Yesus di Nazaret memberikan kita sebuah amanat yang sama, bahwa kita harus menghadirkan kabar baik bagi lingkungan kita. Kita harus menghadirkan kabar pembaruan dan harapan yang baik bagi persekutuan dan keluarga kita sendiri. Apa yang disampaikan Yesus dalam perikop ini, penyampaian kabar baik juga terhadap kita yang memiliki tanggung jawab itu untuk menjadi terang Kristus. Lalu berikutnya, kita merupakan bagian dari kerja layan misi Allah, ya, untuk melanjutkan dan menjadikan diri sebagai contoh, selalu jadi teladan, selalu memberikan diri untuk menjadi teladan kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai Kristus. Lalu karena berbicara tadi soal orang-orang miskin, orang-orang tawanan, buta, orang-orang tertindas, maka Bapak Ibu saudara dan saya bertanggung jawab untuk menghadirkan pemulihan bagi orang lain, bagi lingkungan kita. Kita diajak untuk menghadirkan damai sejahtera itu. Apalagi masih dalam suasana tahun yang baru, kita menapaki ke depan. Jangan lupa hadirkan damai sejahtera itu. Ya. Satu kali ada pendeta dan vikaris, ya. Tapi bukan saya ya, dan ada ibu lagi situ. Tapi bukan. Ini pendeta dan vikaris di Pospel ya, di Pospelkes, jadi jauh sana. Satu kali ada pendeta dan vikaris, dia ini baru pulang pelayanan. Ya. Jadi Pospelkes mengerti lah ya, menyeberangi sungai, jalan kaki dan lain sebagainya. Jadi tibalah satu ini pendeta dan vikaris ini, dia ada di sisi sungai, dia mau menyeberang ini. Lalu pendeta dan vikaris ini tidak sendiri, ternyata mau menyeberang. Ada satu perempuan. Perempuan ini dia pakai celana pendek, pakai tank top, jadi kurang bahan. Lalu pendeta dan vikaris ini baku tatap. Aku lihat lah. Lalu karena perempuan ini dia katakan, aduh saya tidak mau basah. Lalu dia bilang ke pendeta dan vikaris, boleh minta tolong. Terus pendeta vikaris cuma baku tatap. Perempuan itu bilang, boleh minta tolong gendong. Jadi karena masih vikaris ya karena masih istilahnya tidak ingin kesucian itu, tidak ingin ternodai dia, ya kayak saya lah. Jadi tidak ingin, jadi dia diam-diam saja.
Jadi akhirnya pendetanya ini yang dia suruh Fik ini pegang tas, lalu digendonglah perempuan ini sama pendeta menyeberangi sungai. Terus sudah selesai menyeberang, kembali ke tepian, terus turunlah, terus sudah melanjutkan perjalanan. Dalam hati dan pikirannya Vikaris ini, dia katakan, ini masih dalam hati dan pikiran ya, karena dia masih Vikaris jadi dia tidak ngomong. Dia bilang, aduh ini kenapa ya, kenapa pendeta itu dia mau ini ya, apa gendong, dia kan tidak jadikan ini apa kesucian itu sebagai tidak jadikan contoh. Itu 1 kilo pertama dia jalan, masih pikiran yang sama. 2 kilo masih pikiran yang sama. Nah, kenapa ya? Kenapa Pak Pendeta itu malah menggendong, malah bajunya kurang bahan lagi, kurang jahitan. Lalu kegelisahan itu akhirnya tersalurkan di kilometer yang ketiga. Ya. Jadi di kilometer ketiga akhirnya dia bilang, Pak Pendeta kenapa menggendong perempuan tadi dengan pakaian seperti itu, lalu kurang bahan, kan tidak menjadikan contoh untuk kita menjaga kesucian. Pak Pendetanya cuma jawab, Fik, ya, perempuan tadi saya sudah gendong dan turunkan di 3 kilometer yang tadi. Lalu kenapa masih hinggap di pikiranmu perempuan tadi? Ya. Apa yang mau dikatakan dari cerita sederhana ini, bahwa kadangkala ketika kita mau mengusahakan damai itu, ketika kita mau mengusahakan kesejahteraan itu, pemulihan itu, kadangkala kita masih mengingat luka-luka yang ada, ya, yang terjadi dalam keluarga kita, yang terjadi dalam lingkungan kita, yang terjadi dalam relasi-relasi yang kita bangun. Sehingga damai itu pada akhirnya tidak terjadi, karena kita masih mengingat. Ya. Makanya saya selalu katakan, yang paling sakit hati itu bukan hanya soal gigi, sakit gigi dan sakit hati, tapi menumbuhkan akar pahit di dalam kehidupan kita, itu yang paling bahaya. Jadi menghadirkan damai sejahtera itu dimulai dari diri sendiri, cabut itu akar pahit, lalu berikan akar-akar kebahagiaan bagi sekeliling kita. Karena berbicara soal akar, pasti akan ada pertumbuhan. Pertumbuhan seperti apa? Kebaikan dan pemulihan itu tidak akan pasti berhenti di satu orang. Tapi usahakan untuk penyertaan Tuhan itu, usahakan untuk selalu dinyatakan melalui orang-orang di sekitar kita. Jadi menghadirkan. Makanya perikop temanya ini walaupun cukup berat, menghidupi kerahiman Allah, kerahiman. Saya membayangkan rahim, ya. Perempuan, rahim itu bagian yang sensitif. Sama seperti perikop pembacaan kita, sama seperti tema ini, menghidupi kerahiman Allah. Berarti kita menghidupi apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kebaikan, apa yang menjadi buah-buah penyertaan Kristus, itu pewartaan Kristus, itu yang kita hidupi. Kalau saya tidak salah, rahim tempat untuk pembuahan, maka sama. Ketika kita menghidupi kerahiman Allah itu dalam bentuk tindakan dan pemulihan, maka buah itu akan berbuah, berkembang, bertumbuh. Buah-buah roh itu akan bertumbuh. Makanya itu yang disampaikan dalam cerita yang tadi, menghadirkan pemulihan, ya, menyelesaikan dulu apa yang menjadi kegelisahan, kekhawatiran kita, apalagi masih dalam suasana tahun yang baru, bukan hanya saja eventan yang tahun yang baru kita salam-salaman, tapi tidak menghadirkan damai sejahtera, ya. Kembali lagi shalom itu harus dinyatakan. Makanya menghadirkan pemulihan bagi relasi kita. Nah, bentuk diakonia juga. Bukan hanya dalam persekutuan di gereja berdiakonia, tapi sudahkah hidup kita dalam relasi-relasi lingkungan kita, keluarga kita,
Sudahkah kita berdiakonia itu? Sudahkah kita menyatakan partisipasi kita? Bukan hanya sebagai jemaat, tapi lebih dari itu secara keluarga. Lepas keluarga. Ya. Dalam lingkungan dan apapun yang sedang kita lakukan, dalam relasi-relasi yang kita bangun, hadirkan pemulihan, pelayanan itu. Lalu pewartaan Yesus sebagai Mesias di Nazaret juga memberikan tanda untuk kita semua, ya. Bahwa kabar baik dan sukacita itu harus dinyatakan dan dimulai dari rumah sendiri. Perikop pembacaan kita ketika Yesus tiba di Nazaret, kampung tempat ia dibesarkan, dari situ juga ia memulai pelayanannya. Maka Bapak Ibu, Saudara dan saya juga mempunyai tanggung jawab moral untuk menghadirkan pemulihan yang tadi, ya, kebaikan dan kesejahteraan, damai itu mulainya dari rumah, ya. Dari lingkungan yang paling terdekat, dari orang-orang yang paling terdekat, dari rumah dan keluarga kita. Kalau kita sudah menghadirkan itu, maka terpancarlah kehidupan kita dalam keluarga bagi orang-orang lain. Maka orang-orang lain akan melihat teladan itu, lalu diikuti, lalu terpancar lagi, melihat, dan jadi akan berkelanjutan terus-menerus. Itu yang mau disampaikan dalam pembacaan kita saat ini. Menghadirkan kasih, kabar baik, dan sukacita juga penghiburan bagi orang lain, terutama bagi orang-orang terdekat. Belajar dari apa yang perikop pembacaan kita saat ini, juga temanya menghidupi kerahiman Allah. Menghidupi berarti merawat dan memelihara. Ya, sama seperti kita ketika menjalani masih dalam suasana tahun yang baru. Yang saya katakan resolusi itu. Niat itu ada, tapi untuk menghidupi niat itu yang kadang-kala sulit. Bapak Ibu Saudara dan saya diperhadapkan dengan situasi dalam tema pembacaan ini untuk menghidupi kerahiman Allah, menghidupi, ya, merawat, memelihara. Dengan satu kata pentingnya adalah konsisten. Bukan hanya saja dalam niat, tapi konsisten dalam berkelakuan, tingkah laku, pikiran, perbuatan, juga tutur kata. Hingga kehadiran Allah dalam diri Yesus Kristus, dalam pewartaan kabar baik yang tadi, itu menolong untuk kita semua. Untuk kita menjadi berkat, jadi penolong bagi orang lain, bukan jadi penambah beban. Makanya kita sebagai gereja dipanggil untuk menjadi berkat bagi kehidupan sekitar kita. Bukan hanya dalam program-program gereja, tapi lebih dari itu menjadi berkat untuk dimulai dari keluarga sendiri. Selamat memulai, ya, kehidupan berkat, penuh berkat yang disampaikan dalam pembacaan ini. Mulailah dari hal-hal sederhana, terutama mulailah dari diri sendiri, dari rumahmu, dari lingkunganmu, dari keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.